tidak akan sukses satu kaum jika dipimpin perempuan. Hadis ini nggak pernah muncul 30 tahun, sekitar itu. Lebih kurang 20-30 tahun nggak pernah ada orang baca hadis ini. Giliran terjadi perang, pemimpinnya perempuan bernama Sayyidah Aisyah, satu lagi Sayyidina Ali. Ada orang yang pro Sayyidina Ali atau dia golput. Dibacain hadis ini. Dan itu membingungkan. Hadis yang nggak pernah muncul zaman itu. Maka hati-hati Bapak Ibu. Kalau sudah musim politik muncul, orang akan bawa dalil-dalil agama. Ya, saya tidak menuduh hadis ini dhaif, ini hadis disahihkan Bukhari. Tapi kemunculannya mencurigakan, hadisnya tidak masalah. Maka sekarang ini dijadikan dalil untuk apa? Menolak kepemimpinan perempuan. Saya mau tanya, ini sahabat Abu Bakar atau Ibn Abi Bakar dan Aisyah, mana yang lebih alim? Mana yang lebih alim? Aisyah. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup bahwa itu boleh. Di Quran adakah ratu perempuan dan tidak disuruh turun? Tapi yang dibenerin cuma dia salah, dia menyembah matahari. Ketika dia sudah menyembah Allah, kekuasaan dia tidak diturunkan. Siapa dia? Ratu Bilqis. Jadi kalau ada hadis menyebutkan perempuan tidak akan pernah sukses jika dia jadi raja, pemimpin, ketemu dengan kisah Sayyidah Bilqis, kira-kira mana yang dipakai? Bilqis. Dan yang ketiga, yang paling penting, hadis ini pengkhabaran atau perintah. Tidak akan beruntung sukses satu kaum dipimpin perempuan. Ini khabar atau perintah? Nabi melarang perempuan atau hanya mengkhabarkan? Nah, ini secara umum. Sekarang kita cek asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya. Ternyata kalimat ini muncul. Jadi setelah dicek ini benar-benar hadis. Tapi kenapa munculnya di musim perang Aisyah dan Ali? Kemunculan di zaman itu perlu dikritisi. Tapi hadisnya memang ada, iya. Hadisnya kapan muncul? Di saat kekuasaan Persia. Jadi rajanya meninggal. Rajanya ini tragis juga Pak. Dia ngeracuni keluarganya sendiri. Apa dia bunuh keluarganya sendiri? Matilah pamannya, matilah saudaranya, matilah bapaknya, sisa dia. Sisa ada pasal pamannya. Ngeracun dia. Tapi racun ini bekerja 3 bulan. Setelah 3 bulan mati, dia tidak punya pengganti. Saudaranya udah mati, pamannya udah mati. Dia juga yang bunuh. Yang masih hidup siapa? Putrinya masih kecil. Apa kata Nabi? Tidak akan sukses berjaya negeri kaum dipimpin oleh seorang perempuan. Perempuan itu maksudnya si putri kecil itu. Ini asbabun wurudnya. Jadi kita tidak mengingkari hadis itu sahih. Cuma kita mengkritisi kenapa hadisnya dibacain waktu konflik Aisyah Ali. Kita harus kritis Pak baca hadis. Karena hadis bukan kalam Allah. Hadis ini kalam yang dinisbatkan ke Nabi dan perlu dikritisi validitasnya, sahih atau tidak sahih.